Sebelumnya yang terhormat Ketua PPIT Changsa, Kak Ufa Mahardika, Putri SGZ, Ketua Umum PPI Yaman, Kak Rofat Hamsi BSC, dan Ketua Umum PPI Tiongkok, Kak Marcelino Enrique Suprapto, telah hadir di acara talkshow PPIT Changsa X PPI Yaman. By the way, aku juga mau mengucapkan terima kasih untuk media partner kita, yaitu ada PPT Yangzhou, kemudian ada Indonesian Student Community Hangzhou, PPT Hebei, PPT Chengdu, PPT Shantung, Suzhou Indonesian Student Community, dan PPT Nanchang. Sebelum kita masuk ke acara talkshow yang kita tunggu-tunggu, mari kita dengarkan opening speech dulu dari Ketua PPT Changsa, Kak Ulfa Mahardika Putri SGZ. Dipersilakan Kak Ulfa. Dipersilakan Kak Ulfa untuk opening speech-nya sebagai Ketua PPT Changsa untuk membuka acara talkshow kita pada hari ini. Sebelumnya suara aku udah jelas belum, Kak? Oke. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman sekalian, ini aku nggak pakai virtual background soalnya kalau di China itu emang ini ya, mungkin kita harus menyesuaikan juga gitu kan. Dan kebetulan ini sekarang ini sinyalnya lagi agak susah gitu, makanya aku dari tadi udah nyoba untuk konekin di laptop juga dan di 2 HP juga gitu, dan kebetulan ini yang bisa gitu. Oke, jadi langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, menjelang sore. Perkenalkan, saya Ulfa Mahardika Putri sebagai Ketua dari PPIT Changsa periode 2022-2023. Kemudian pada kesempatan ini, alhamdulillah kita dari PPIT Changsa sendiri, kita bersilaturahim dengan PPI Yaman. Kemudian kita melaksanakan acara di mana harapannya kita bisa membagikan informasi penting ya kepada teman-teman sekalian. Oke, terkait dengan seputar beasiswa, kemudian kehidupan di China, especially di Changsha itu seperti apa, kemudian juga di Yaman gitu. Siapa tahu teman-teman ada yang kepikiran pengen lanjut studi mau S1, S2, atau S3 di negara yang sekarang sedang kita tempatin ini kayak gitu. Dan kebetulan sekarang aku lagi di China, teman-teman sekalian, tepatnya di Changsha gitu, di Provinsi Hunan. Jadi yang terhormat sebelumnya Ketua PPI Yaman, Kak Rofat, kemudian Ketua PPI Tiongkok, ada Kak Marcel juga, yang mungkin sekarang udah join belum ya? Nanti akan ada sedikit sambutan ya dari beliau-beliau yang memang punya informasi lebih lah terkait dengan di China dan di Yaman gitu. Kemudian dari saya mungkin salam kenal dari saya, kemudian kalau misalnya teman-teman gitu ya setelah acara ini selesai, harapannya kita nggak selesai sampai di sini, tapi kita tetap silaturahim berkelanjutan gitu. Dan nantinya PPIT Changsa juga kita akan menyediakan ya, melaksanakan program-program yang tidak kalah menarik. Contohnya seperti program-program yang berkelanjutan, misalnya mulai dari sekarang kita share mengenai beasiswa, harapannya ke depannya kita juga bisa melakukan pendampingan gitu teman-teman, supaya infonya nggak stuck sampai di sini doang. Jadi teman-teman tetap bisa mengikuti alurnya, bahkan sampai teman-teman bisa mendapatkan beasiswa sesuai dengan tempat impian teman-teman sekalian gitu. Mungkin dari aku cukup.
Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Ufa. Kita tunggu ya teman-teman sekalian di Changsha, gitu ya Kak? Oke, selanjutnya kita ada sambutan juga dari Ketua PPI Yaman, Kak Rofat Hamsi, BSC. Dipersilahkan Kak Rofat. Oke, suara aku kedengeran nggak, Kak Udris? Aman, Kak. Halo? Aman ya Aman. suaranya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih, lima ughliqa wal khatim, lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Yang saya hormati Mas Marcelino, Ketua Umum PPI Tiongkok. Yang saya hormati juga Kak Ulfah Mahardika. Kebetulan kita sudah kenal sudah 1 bulan ini ya Kak Ulfah ya. Kita udah pernah bikin acara bareng juga. Saat itu Kak Ulfah lagi jadi fresh graduate. Kemudian kita ada agenda acara untuk ngomongin soal gizi. Kita dapat informasi ini nih ada nih katanya Kak Ulfah masih baru lulusan saat itu, lulus S1 di Universitas Indonesia. Akhirnya kita panggil, kita juga sempat ngadain acara dengan Kak Ulfah hingga akhirnya alhamdulillah kita semua bisa silaturahmi. Saya juga kaget saat Kak Ulfah tiba-tiba menjadi Ketua PPI Changsha. Bahagia akhirnya bisa ikut acara bersama dengan kita ini hari ini. Yang saya hormati para teman-teman semua yang hadir saat hari ini, izinkan saya perkenalkan diri sebelumnya. Saya Rofat Hamzi, Ketua Umum PPI Yaman. Kita di Yaman merupakan salah satu pelajar terbanyak di Timur Tengah kedua setelah Mesir. Di Yaman, teman-teman di sini juga banyak yang belajar dari Indonesia yang datang dari Indonesia yang datang ke Yaman. Kemudian begini, Yaman dan Tiongkok itu memiliki historical yang panjang dengan Indonesia, termasuk juga hubungan antara Tiongkok dan Indonesia pun juga dengan Yaman dan Indonesia. Ini kenapa akhirnya teman-teman banyak yang belajar di Cina dan di Yaman. Mungkin kita diskusinya santai saja, nanti sambil ngobrol-ngobrol, karena nanti yang ngisi adalah Mas Kodri dari anggota PPI Yaman yang belajar di Al-Ahqaf University. Mungkin saya sebagai pembuka saja. Nanti kita ngobrol, kalau misalnya ada pertanyaan bisa dijawab oleh teman-teman. Terima kasih kepada PPI Changsha yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Kita bahagia bisa bersilaturahmi. Semoga seperti apa yang disampaikan oleh Kak Ulfah tidak berhenti sampai sini saja. Mudah-mudahan silaturahmi juga kita ke depan semakin baik dan semakin bisa membuat acara yang lebih menarik. Mungkin Mas Marcelino juga sudah bergabung ya. Kemarin kita sudah kontak-kontakan juga di WhatsApp. Kita mau ngomongin apa? Saya bilangin, saya sih nambahin Mas Marcelino aja biar nanti Mas Marcelino yang lebih panjang lah untuk membuka keynote speaker ini. Selebihnya itu saja. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Rofat. Untuk selanjutnya, dipersilakan untuk teman-teman on cam-nya dulu ya, biar kelihatan nih muka-muka cantik dan muka-muka gantengnya, biar kita juga bisa kenalan secara langsung. By the way, aku terima kasih juga untuk aku sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk media partner kita, yaitu PPT Yangzhou, Indonesian Student Community, Hangzhou,
PPIT PPIT Cengtu, PPIT Santong, oh iya, yuk boleh yuk semua on cam dulu biar kita bisa foto bareng-bareng nih untuk dokumentasi pada hari ini. Persilakan teman-teman semuanya untuk on cam biar bisa kelihatan nih muka cantik, muka gantengnya biar kita bisa dokumentasi bareng-bareng. Mohon dibantu ya Kak Emi untuk kita dokumentasikan ya. Sudah Kak? Boleh di on mic aja dengan arahan Kakak. Masih ada banyak teman-teman yang belum on-cam. Yuk, yang on-cam dulu. Boleh nih mungkin Kak Anissa, Kak Saki, Kak Najahan, Kak Vivi, Kak Imanda, dan Kak Asya. Mungkin boleh bisa on-cam dulu. Ya, boleh Kak? Kami. Oke, kita mulai aja. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Oke. Terima kasih Kak Emi. Terima kasih. Oke, selanjutnya nih sebelum kita masuk ke dalam acara talk show-nya, lebih baik kan kita kenalan dulu nih dengan moderator kita yang keren banget pada hari ini, yaitu ada Kak Muhammad Saki Nur Arif, mahasiswa Al-Afgaf dari Yaman. Dipersilakan Kak Saki. Oke, terima kasih Kak Audrey. Suaranya jelas ya? Jelas ya suara. Kak Audrey suaranya jelas? Oke. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke acara yang spesial ini, perkenalkan saya Zaki Nur Arif dari Sumedang, Jawa Barat. Sekarang sedang menempuh studi S1 di Ahgop University di Fakultas Syariah dan Hukum atau Syariah Wal Qanun. Nah, sedikit aku spill kenapa sih kita ini harus kuliah di luar negeri gitu kan, padahal sama-sama kuliah di Indo, kuliah di luar negeri juga kuliah. Nah, salah satunya kita akan punya pengalaman akademik internasional. Nah, ini yang luar biasa karena tiap negara tentu punya kurikulum atau punya sistem pendidikan yang berbeda-beda. Yang selanjutnya adalah kehidupan yang multibudaya. Ketika kita pindah negara, tentu kita juga akan merasakan atau melihat budaya di luar Indonesia, dalam artian budaya yang berbeda seperti itu. Nah, yang terakhir yang perlu diingat teman-teman, menjadi alasan kenapa kita juga harus kuliah di luar negeri gitu kan, yaitu karena persaingan yang ketat di perguruan tinggi negeri. Nah, terutama buat teman-teman yang baru lulus SMA dan sebagainya, mungkin kuliah di luar negeri bisa menjadi salah satu pilihan gitu. Nah, seperti itu. Masih banyak yang lainnya, itu cuma pengantar aja sih dari saya. Nah, di tengah-tengah kita udah hadir dua. Minta maaf nih, aku potong dulu nih. Iya. Kebetulan kedatangan Ketua Umum PPIT Tiongkok, Kang Oh, Marcelino. boleh dilanjut dulu. Silakan Marcelino untuk memberikan opening speech-nya pada kita hari ini. Oke, boleh. Santai. Aku open dulu ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua.
Selamat pagi Kak Ulfa selaku Ketua Umum PPI Changsa, ada juga Kak Habzi selaku Ketua PPI Yaman. Wah, sorry banget nih tadi jadi motong. Sebelumnya mungkin perkenalkan diri dulu, saya Marcel dari PPI Tiongkok sebagai ketua, di sini mewakili juga. Saya merasa bangga karena PPI Changsa bisa melakukan kolaborasi bersama PPI Yaman. Harapannya dengan adanya kolaborasi ini bisa menjadi pintu awal mungkin untuk selanjutnya kita bisa terus menjalin pintu silaturahmi. Dan juga buat teman-teman, semoga webinar talk show yang diadakan pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita bisa membuka pikiran kita tentang kuliah di luar negeri, entah di Changsa, entah di Yaman, juga tentang materi kuliah yang ada di dalamnya. Semoga bisa membuat kita tertarik untuk berkuliah di sana atau melanjutkan studi di sana. Mungkin singkat aja dari saya. Selamat dan semangat teman-teman untuk menjalankan talk show-nya. Selamat sore teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Marcel. Boleh semuanya sekali lagi kita on cam lagi, kita foto bersama dengan ketua-ketua kita. Ada Ketua PPI Tiongkok, Kak Marcelino, kemudian ada Ketua PPI Changsa, Kak Ulfa, dan Ketua PPI Yaman, Kak Rofa Tamsi. Boleh dibantu Kak Emi? Oke, teman-teman, mohon maaf untuk open cam sekali lagi. Yuk kita foto bareng. Untuk Kak Imanda, Kak Mala, Kak Alan, Kak Najahan. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Terima kasih untuk Kak Emi, terima kasih juga untuk Kak Marcel. Oke, boleh dilanjutkan lagi nih untuk Kak Zaki, untuk kita bisa mulai ke acara yang paling ditunggu-tunggu sama teman-teman kita nih, yaitu talk show kita antara PPI Yaman dengan PPI Changsa. Dipersilakan Kak Zaki. Oke. Mas Marcel, gimana, sehat ya? Halo, sehat Pak, sehat. Terima kasih. Siap. Oke. Baik teman-teman, kita lanjut. Nah, di tengah-tengah kita sudah ada 2 narasumber yang luar biasa. Dua-duanya kuliah di luar negeri yang pasti. Yang satu dari Yaman, ada Kak Kodri. Yang kedua ada Kak Ulfa dari Changsa, Tiongkok. Nah, buat teman-teman yang belum on cam, tolong dinyalain ya, biar semangat nih. Oke. Juga buat teman-teman nanti yang mau nanya, boleh bertanya secara langsung di kolom chat ya. Ataupun nanti teman-teman yang mau on audio, bertanya langsung sama narasumber, nanti bisa kita kasih waktu di akhir. Kita mulai dari mana dulu nih? Kita mulai dari negara Kung Fu Panda dulu nih. Dari Kak Ulfa. Oke, Kak Ulfa. Halo, Kak Ulfa. Halo Kak. Oke, jelas ya suaranya ya? Iya. Sebelumnya saya izin nyapa ketum saya dulu nih. Halo Kak Marcel. Luar biasa emang ya Kak ya. Di tengah kepadatan, tapi masih tetap bisa nyempetin gitu hadir buat di acara PPIT Changsa ini gitu. Makasih banyak Kak Ketua. Nggak boleh panggil Pak Ketum katanya. Oke. Oke, boleh dilanjutkan. Kak Ulfa gimana? Marcel, Sehat ya? Kak Marcel. Kak Ulfa, halo? Iya, halo. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah, ya Allah. Sehat. Sehat walafiat. Udah makan dan tapi? Akan selalu sehat, amin. Gimana, Udah Kak? makan? Udah makan? Udah aman. Oh, udah aman. Enggak, kalau belum makan nanti saya kasih nasi kebuli di sini nih, Pak. Oke, jadi teman-teman, Kak Ulfa ini adalah salah satu mahasiswa dari Central Shoot University, Kak ya. Benar Kak ya? Sekarang beliau sedang menempuh studi S2 di jurusan apa, Kak? Kemarin saya nggak spill terlalu jauh tuh.
di jurusan Food Hygiene and Nutrition, Kak. Di bagian gizi gitu. Oke, nah itu teman-teman. Luar biasa banget. Nah, jadi nanti buat teman-teman yang mau kepoin lebih jauh ketua di sana ataupun bisa follow IG-nya sekalian. Oke, kita lanjut nih, Kak. Kenapa sih, Kak? Kenapa harus Tiongkok gitu, Kak? Apa yang membuat Kak Ulfa ini tertarik dengan Tiongkok? Oke, mungkin sebenarnya ini sih lebih banyak pengalamannya bukan Pak sih, Kak Ketua ya pastinya ya. Karena saya kan termasuk karena saya baru masuk itu pada tahun 2021. Jadi saya sekarang adalah mahasiswa S2 semester 3. Dan saya baru banget bebas dari home quarantine gitu. Dan di sini karantinanya, Masya Allah, hampir 3 minggu gitu, Kak. Ini lama-lama albino gitu kan. Iya. Kalau ditanya kenapa China, ini pertanyaan yang menarik sih, Kak. Apalagi bagi saya sendiri itu. Tapi karena yang pertama ada peluang dan yang kedua adalah memang banyak sekali cerita-cerita yang luar biasa terkait dengan China gitu. Apalagi China itu kan dia negara terbesar ketiga, Kak, di dunia setelah Rusia dan juga Kanada gitu kan. Terus kalau kata Laoshe saya ya atau guru saya, dia bilang kalau kamu pengen tahu Cina itu ibaratin aja Cina itu adalah ayam. Karena apa? Dia itu bentuk pulaunya itu hampir mirip seperti bentuk ayam kayak gitu. Iya, jadi kalau ingat Cina pasti ingat bentuk ayam kayak gitu. Itu space apa kalau namanya? Ingat Cina, cara simple. Cara simple untuk tahu sekilas terkait dengan petanya China gitu kan. Kemudian China itu merupakan negara yang perkembangannya luar biasa, Kak. Luar biasa, apalagi terkait dengan bisnis dan yang lainnya gitu. Apalagi di negara kita, negara Indonesia banyak sekali juga ke sana gitu. Dan untuk kedepannya pun aku yakin untuk teman-teman yang lulusan dari China itu mereka bisa berkembang dengan pesat juga gitu. Baik mulai dari dirinya sendiri ya kayak mandiri, kemudian selalu berkembang bahkan sampai ke karir kedepannya kayak gitu. Mungkin itu sih, Kak. Oke, luar biasa tuh teman-teman. Aku yang tertarik satu sih, Kak, penasaran. Itu kan di sana mungkin bahasa, kalau kuliah udah pakai bahasa Mandarin, Kak ya. Itu dulu gimana? Sulit nggak sih belajar bahasa Mandarin tuh? Aku jangankan buat ngomong, lihat tulisannya aja sama sekali apa gitu. Itu kayak benar-benar buta huruf gitu kalau lihat tulisan Mandarin itu. Dulu gimana gitu belajarnya? Sulit nggak sih? Oke, jadi gini Kak, kalau untuk kuliah di Tiongkok itu ya kayak kita kita bisa pilih 2 bahasa. Itu kita bisa Inggris, bisa juga Mandarin. Cuma untuk teman-teman yang S1 itu dia memang dominan untuk Chinese. Karena mungkin dari dosennya sendiri banyak tenaga pendidik yang basicnya Chinese gitu kan. Gitu. Iya. Cuma kalau dari tuh Mas Selinu duluan katanya. Oke, thank you Kak. Iya, nggak apa-apa. Emang sibuk banget ya. Siap. Terima kasih banyak atas kehadirannya Kak Ketua. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ada beberapa universitas yang dia kayak memberikan kebebasan untuk calon mahasiswanya. It's okay kalau misalnya mau ngambil Inggris, it's okay kalau mau ngambil Chinese kayak gitu. Tetapi untuk aku kebetulan karena aku ngambil yang mungkin lebih sedikit muda, aku ngambil yang bahasa Inggris gitu. Jadi aku sehari-hari bahasa Inggris gitu kelasnya. Dan aku masuk ke yang benar-benar international student. Jadi teman-teman aku tuh bukan kebanyakan sih, semuanya itu anak-anak luar negeri. Bukan dari Chinese lokal gitu. Dan untuk seberapa sulit bahasa Mandarin itu memang bahasa Mandarin adalah salah satu bahasa yang termasuk sulit juga. Apalagi, jadi
kita harus baca pinginnya atau dalam bahasa Indonesianya itu yang bisa kita baca, plus kita harus bisa baca Hansen-nya gitu kan, karakter Chinese-nya gitu. Dan kalau dari aku sendiri, jadi kalau untuk teman-teman yang benar-benar pengen bisa bahasa Mandarin itu nggak salah juga kalau misalnya teman-teman ngambil kayak kelas tambahan untuk bahasa, misalnya kayak private sendiri, cari-cari kelas online sendiri itu bisa. Tapi ada juga yang langsung disediain sama pemerintah China gitu Kak. Jadi setahun pertama itu mereka sekolah bahasa dulu. Gitu. Jadi pas udah mau masuk major itu udah oke banget tuh bahasanya gitu. Jadi udah bisa menyesuaikan. Jadi itu bukan problem lagi pokoknya untuk teman-teman sekalian. Oke, jadi gitu tuh. Jadi teman-teman buat yang mau lanjut ke Tiongkok, tapi yang aku pahami mungkin ada sejenis kelas internasional gitu Kak, mungkin ya? Iya Kak, betul Kak. Benar-benar berarti. Nah, jadi buat teman-teman yang menjadi alasan susah nih pengen ke Tiongkok, lihat tulisannya aja sulit gitu kan. Nah, mungkin bisa dibantu dengan belajar bahasa Inggrisnya gitu kan. Nah, untuk mahasiswa sendiri, banyak nggak sih, Kak, di sana tuh mahasiswa Indonesia gitu? Sejauh ini, setahu saya ya, Kak, ya, jumlah mahasiswa Indonesia yang dia kuliah di China itu kurang lebih 13.000-an. Wow, gila. Gitu kan. Parah luar sih biasa, itu. Masya Allah sekali. Minatnya luar biasa. Di Yaman nggak nyampe segitu di Yaman. Gini loh, Kak, dan dari 13.000 itu, kan kita belum tentu kita akan tahu mereka, kan? Yaitu salah satu cara untuk kita bisa silaturahim sama mereka adalah dengan cara kita ikut organisasi. Itu gampang banget deh untuk kenal sini, kenal sana gitu kan. Gitu sih. Ya, pantesan. Jadi aku sering lihat kok PPI Tiongkok ini cabangnya banyak. Ada PPI ini, PPI ini, PPI ini. Banyak. Ternyata ya emang hasilnya juga banyak gitu. Nah, untuk universitas sendiri, Kak, itu gimana? Apakah semua terbuka untuk orang Indonesia? Apa gimana tuh, Kak? Ini informasi buat teman-teman nih. Oke, jadi terkait dengan universitas ya, Kak, ya. Kalau nggak salah itu ada sekitar 3.000 universitas di China. Cuma kan terkait dengan apakah dia buka untuk international student atau enggak, itu kan tergantung kebijakan masing-masing ya. Dan setahu saya juga, untuk UNIF yang dia bekerja sama dengan pemerintah China yang membuka peluang untuk teman-teman international student di berbagai negara seluruh dunia itu sekitar 279 universitas, Kak. Tetapi mungkin di luar itu masih banyak lagi jenis beasiswanya, entah kayak local government scholarship kayak gitu kan, yang lokalnya atau mungkin provinsinya dan lain sebagainya, bahkan universitasnya sendiri gitu. Itu luar biasa banyak sekali kayak gitu. Parah sih. Nah, itu jadi buat teman-teman kalau mau kuliah di Tiongkok peluangnya besar banget gitu kan. Jadi untuk peluang masuknya banyak gitu, istilahnya gitu. Nah, sekarang yang aku tanyain masalah ini, Kak. Oke, ini cukup penting, masalah beasiswa nih, Kak. Dulu prosedurnya seperti apa gitu? Dulu Kakak waktu masuk beasiswa ke sana, apakah mulai beasiswa atau seperti apa gitu, Kak? Apa bisa jalur mandiri juga gitu ke sana tuh? Oke, terkait dengan beasiswa ya. Mungkin di pemikiran teman-teman sekalian adalah gimana caranya aku bisa dapat beasiswa, tetapi itu benar-benar nggak harus yang benar-benar terlalu sampai titik darah penghabisan kayak gitu kan. Kan ada tuh yang Hunter Scholarship yang dia memang benar-benar gagal. Cuma aku benar wajib bersyukur sih, Kak. Maksudnya, kenapa tuh? Ketika kita udah ada peluang, tugas kita itu cuma satu, Kak, mencoba. Karena tanpa mencoba, itu 0,001% pun kita nggak akan punya kesempatan untuk katakanlah sebagai pemenang gitu kan, dalam melawan ketidakpercayaan terhadap diri sendiri kayak gitu. Itu. Dan terkait beasiswa sendiri itu banyak sekali jalurnya, dan kebetulan kemarin aku itu coba yang jalur embassy, Kak. Jadi langsung ke embassy kayak gitu. Dan itu masuknya ke jalur Type A. Gitu. Kan ada Type A itu tipe A ya, itu jalur embassy langsung. Ada juga yang teman-teman langsung apply ke universitas kayak gitu. Dan memang syaratnya
nggak jauh beda sih Kak sama kita mau apply di negara lain kayak gitu, nggak jauh-jauh dari paspor dan lain sebagainya kayak gitu. Umumnya seperti itu. Oke. Nah itu sih Kak yang aku rasain dulu juga. Kadang sebenarnya informasi beasiswa tuh banyak ya, tapi karena kebanyakan teman-teman di Indonesia tuh masih kurang aware terhadap informasi-informasi yang ada gitu. Dulu aku punya teman dikasih informasi beasiswa setelah dia masuk gitu, di salah satu perguruan swasta di Indonesia. Sampai bilang, lu kenapa nggak ngasih tahu dari dulu? Katanya sampai kayak gitu, ya nyesel gitu. Dia ada penyesalan. Kalau tahu kayak gini, gue masuk ke sini kayak gitu. Jadi buat teman-teman juga, istilahnya apa ya, yang aku pahami, jangan takut untuk mencoba ya. Selagi ada kesempatan, ada peluang, masuk aja gitu. Benar nggak sih Kak? Kayak gitu. Betul. Kita nggak tahu bahkan seperti apa gitu. Nah kadang jadi alasan tuh biasanya kemarin aku udah cerita masalah biasanya ada teman-teman Indonesia ini di interview Kak. Jadi kadang katanya ada beberapa negara ketika interview itu justru pengen melihat skillnya di mana. Ini orang ini value-nya di mana gitu kan ke sana. Tapi kadang kebanyakan orang Indonesia dia tuh punya skill, tapi ketika di interview malah bilangnya, aku mah nggak punya apa-apa, cuma bisa ini. Padahal dia tahu gitu, dia tahu IT, tahu apa. Justru karena dia apa ya bisa dikatakan sifat tawaduknya seperti itu. Nah menurutku sih itu bisa tawaduk bisa disimpan di lain hal gitu. Karena dalam interview itu yang aku pahami lebih ke bagaimana orang lain melihat skill kita gitu. Mungkin ya salah satunya mulai penyampaian itu, mulai bicara. Jadi kalau teman-teman tidak menyampaikan apa yang benar-benar kalian punya, ya itu jadi penilaian teman-teman gitu. Maksudnya ke sana gitu. Luar biasa sih Kak. Nah kalau itu Kak, apa namanya tuh? Kalau apa pengalaman Kakak sendiri gimana tuh dulu dapetinnya gitu Kak? Terus ini lebih spesifik ke bagaimana gitu keluarga Kakak gitu pas dengar Kakak bisa keluar negeri gitu. Oke, ini sebenarnya lebih ke curhat kali ya. Gila. Terkait dengan flashback kita ya. Cerita aku bisa dapat beasiswa ini yang pertama karena dulu sebenarnya aku join organisasi juga Kak. Pas S1 aku ikutan BEM kan. Dan aku pernah diamanahin juga jadi ketua BEM dulu, makanya aku dekat sama rektor, sama dosen-dosen juga. Nah dari sana aku tiba-tiba di PC sama beliau, sama rektor aku. Dia bilang, Mbak Ulfa, ini silahkan dicoba, yang penting dicoba dulu. Dan itu adalah info terkait dengan beasiswa China gitu. Dan aku adalah orang yang segan untuk menolak, apalagi itu secara nggak langsung gitu ya, arahan dari orang yang luar biasa menurut aku gitu Kak. Nah itu pertama itu karena aku segan, bukan berarti pertama itu karena aku niat pengen kuliah di luar negeri, enggak. Karena aku segan sama beliau dan aku menghormati beliau, akhirnya aku coba gitu Kak. Dan kebetulan pada di bulan itu aku lagi arjen-arjennya apa ya, harus ujian kompetensi nasional yang gizi, kemudian aku ikut pelatihan pangan Indonesia yang dimana itu full banget schedule-nya dalam sebulan. Dan tadinya aku nggak mau ikut itu, tapi karena ada salah satu dosen aku yang beliau itu LPDP, S2, S3 itu beliau kayak akselerasi kayak gitu di Aussie ya. Terus beliau bilang ke aku, Ulfa kamu ikutan ini ya, nanti gampang surat rekomendasinya dari aku. Dan aku lagi-lagi nggak bisa nolak, dan itu benar-benar 1 bulan di mana aku harus ngerjain 3 hal. Ya pelatihan pangan Indonesia, ya ujian kompetensi gizi nasional, sama yang apply beasiswa Cina ini. Aku benar-benar stres sih Kak, serius. Tapi aku kayak, yaudah, aku bisa lah. Aku tiap hari itu pokoknya aku di kamar, aku nggak ada main, aku keluar pun cuma beli makan doang. Itu cerita yang luar biasa sih, yang bisa aku kasih bagi ke teman-teman adalah ketika teman-teman punya hal yang menurut teman-teman itu berat, percayalah itu cuma sekilas aja, dan itu nggak akan
nggak akan bertahan lama gitu. Kepedihan, kesedihan, kesulitan itu nggak akan bertahan lama. Itu bakalan lewat doang, itu akan sekilas doang gitu. Dan pastinya akan menjadi cerita untuk teman-teman kedepannya itu benar-benar cerita yang luar biasa yang insya Allah bisa dibagikan ke teman-teman yang lainnya. Nah, habis dari sana, Kak, otomatis kan aku butuh berkas, karena aku kan kuliah jauh ya, di Jogja. Yeah. Sedangkan orang tua aku di Jawa Barat gitu. Makanya aku butuh berkas-berkas banyak dan itu mepet gitu kan. Dan akhirnya aku minta tolong sama orang tua untuk ya biasalah ya ngirimin berkas A, B, C gitu kan. Akhirnya dikirim. Dan otomatis orang tua kayak, bener nggak nih mau ngelanjutin di China? Dengan dulu itu infonya kan masih ini ya Kak ya, masih booming-boomingnya COVID-19. Nah itu kekhawatiran yang luar biasa dari orang tua. Kenapa harus China? Mending nggak usah, mending di dalam negeri gitu kan. Itu benar-benar satu pertanyaan itu aku benar-benar nggak bisa jawab dan aku butuh beberapa hari untuk menjawab itu Kak. Tetapi di spare waktu itu aku berusaha gimana aku bisa melengkapi semua berkas. Nah kemudian ini Kak, ya aku harus medical check up gitu kan. Medical check up itu kalau nggak salah habis kurang lebih 1 juta di salah satu rumah sakit di Yogyakarta gitu kan. Kemudian paspor juga dan berkas-berkas yang lainnya kayak gitu. Kemudian juga terkait dengan berapa dokumen yang harus kita translate gitu. Dan itu nggak boleh kita translate cuma dari Google Translate ya. Mohon maaf, jangan terlalu Google Translate. Itu kita benar-benar istilahnya haram lah ya Kak ya. Kita harus menerjemahin itu ke penerjemah tersumpah. It's okay dalam bahasa Inggris, it's okay dalam bahasa Mandarin kayak gitu. Dan itu dari aku sendiri aku searching itu beberapa nomor-nomor aku kumpulin gitu kan, karena dulu kan beda ya Kak ya, masih mahasiswa baru lulus belum punya penghasilan, aku kayak mikir dokumen apa aja ya yang sekiranya aku bisa translatein dan budgetnya setidaknya nggak terlalu mahal karena aku nggak pengen minta orang tua lagi kan. Aku mikir kayak gitu. Makanya, kalau udah lulus S1 ya biasanya beda gitu kan. Iya benar. Orang tua tuh. Seolah-olah emang benar-benar nggak punya apa-apa, mau ngapain bingung gitu kan. Dan akhirnya aku urus itu semua sampai ketika aku dapat kerja dulu. Aku dapat kerja dulu selama 6 bulan dan kebetulan itu aku jadi relawan COVID di Cimahi, Jawa Barat, di salah satu puskesmas, itu programnya pemerintah Jawa Barat. Dari, kalau nggak salah, 6.900 orang se-Indonesia, yang keterima itu cuma sekitar 300. Dan itu aku bersyukur banget di sana aku bisa nabung dong. Aku bisa nabung gitu kan. Terus ya setidaknya sedikit meringankan beban orang tua. Nah, sembari menunggu hasil ya Kak ya, sembari menunggu hasil. Tadi disinggung juga ya terkait dengan wawancara itu ya. Jujur banget dari aku sendiri, aku nggak ada wawancara. Sedangkan ada beberapa dari teman aku tuh mereka diwawancara, Kak. Mereka diwawancara, kemudian ada juga yang sampai ke, kamu mau nggak dipindahin ke jurusan ini? Kalau kamu nggak mau, ya udah. Jadi sebenarnya kalau menurut aku gini, Kak. Wawancara itu bukan berarti kita pengen ngelihat nih si anak ini skillnya di mana gitu kan. Itu tuh sebenarnya kalau menurut aku sejauh ini aku dengar dari teman-teman aku itu tuh profesornya itu mereka mau memastikan aja Kak apakah study plan yang mereka buat itu sesuai. Jadi kayak meng-cross check ulang, menanyakan ulang sesuai enggak sama passion yang sebelumnya ditulis gitu loh. Dan kadang ditanyain juga kan nanti kedepannya mau ngapain, mau jadi apa setelah lulus kayak gitu kan, itu kan gambaran umum yang wajar terkait dengan masa depan gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada niat mau apply beasiswa itu jangan takut kalau misalnya ada wawancara dan lain sebagainya. Intinya satu, teman-teman ingat tujuan teman-teman sebelumnya itu apa. Itu yang paling penting. Gitu. Dan setelah sekian lama akhirnya keluar info pengumuman gitu Kak. Dan di sana ya aku baru bisa memberitahukan pada orang tua bahwa aku lolos beasiswa gitu. Dan kebetulan itu benar-benar di hari ulang tahun aku Kak, pas 17 Agustus. Jadi pas ketika itu dia ulang tahun dapat beasiswa. Iya betul, dan ya Allah aku nggak ngerti maksudnya
kadonya luar biasa gitu kan dari Yang Maha Kuasa gitu. Dan dari sana aku telepon orang tua aku biasa gitu kan, orang tua keluarga pada ngucapin selamat ulang tahun, bla 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 bla. Ditanyalah seperti ini, gimana mau kado apa, itu adalah momen yang benar-benar bisa aku manfaatkan. Dan aku cuma bilang aku pengen direstuin aku untuk lanjut studi S2 di China gitu. Dan akhirnya ya di sana aku direstuin dan aku bisa lanjut sampai sekarang kayak gitu, Kak. Itu sih cerita dari aku. Keren parah banget, kalah pengalaman aku. Aku nggak sekeren itu sih dulu bisa ke sini. Luar biasa emang tapi. Oke, kembali ke masalah perkuliahan Kak ya. Kalau untuk sistem kuliah di sana Kak, gimana Kak? Apakah ada perbedaan? Kan Kakak udah nyobain juga nih S1 di Indonesia gitu kan, S2 ke luar negeri. Apa sih yang Kakak rasain gitu dari sistem sendiri? Apakah sama kayak ada SKS dan sebagainya gitu? Apa gimana? Oke, terkait dengan sistem perkuliahannya ya. Sebenarnya aku untuk semester 1 dan 2 itu kan online ya Kak ya. Online, kemudian aku harus beradaptasi dengan waktunya juga dong. Bukan berarti di Indonesia jam 7, di semua negara jam 7 juga. Itu kan bukan berarti seperti itu. Dan aku kayak sempat mikir pas Laosia-nya gurunya bilang Beijing time, aku langsung mikir di Indonesia-nya jam berapa ya kayak gitu kan. Dan akhirnya sekarang udah mulai biasa gitu kan, ternyata cuma beda 1 jam lebih awal dari Indonesia gitu. Makanya kalau mereka nge-share di grup, kita ada schedule kuliah jam 8, otomatis aku jam 7 udah mulai buka-buka laptop kayak gitu. Lebih kasihan lagi teman-teman aku yang di Pakistan, Kak. Jadi jam 7 paginya kita, mereka itu jam 5 pagi, Kak. Jadi mereka masih ngantuk-ngantuk. Mereka harus kuliah, mikir, dan yang lain sebagainya. Ada satu momen di mana itu kita benar-benar nggak ada Zoom gitu ya, nggak ada pertemuan, tapi dosennya dia ngirim materi terus di grup Kak. Jadi kita disuruh ngebaca gitu kan, terus dia akhirnya kayak kasih tugas akhir kayak gitu. Dan terus ada sesi diskusi gitu Kak, Pakistan aku, dia belum ada yang bangun Kak. Soalnya di sekian pertanyaan itu dari teman-teman Pakistan itu nggak ada yang ngejawab. Akhirnya apa coba? Dari aku sendiri mece mereka masing-masing by WeChat. Oke. Itu ya kasihan banget sih. Luar biasa banget sih perjuangan dari mereka tuh. Dan ini sih Kak terkait dengan schedule ya. Di China itu luar biasa disiplin kayak gitu. Sekarang aku sekamar sama orang luar juga, bukan asli Cina, dan dia S1 Kak, S1 Kesehatan Kedokteran. Dia itu ya Allah, Masya Allah, dia itu hampir tiap hari kecuali weekend ya, itu masuk kelas terus. Kadang baru masuk kamar jam 12 malam, itu karena mungkin dia habis dari perpus dan yang lain sebagainya. Sedangkan aku S2, apalagi karantina gitu kan, aku nggak ngapain gitu. Itu kerasa banget sih Kak. Jadi luar biasa banget. Untuk jadwalnya itu memang benar-benar bagus mereka ngatur waktunya, orang-orang China itu. Oke. Tapi kalau sistemnya masih pakai SKS Kak ya? Apa beda? Apa gimana? Oh, oke. Sistemnya itu masih pakai SKS Kak. Jadi pas pertama kali kita mau registrasi itu kan ada panduan di mana kita harus ngambil, misalnya nih di jurusan aku itu ada sekitar 34 SKS. Otomatis kita harus menyesuaikan 34 itu. Nggak boleh kurang. Tapi kalau lebih, aku kurang tahu sebenarnya Kak, kalau lebih it's okay atau enggak. Soalnya nanti SKS itu ketika kita udah lulus otomatis akan kita setarakan dengan ijazah yang ada di Indonesia kayak gitu. Penyesuaian kan. Gitu ya. Jadi ada ketentuannya Kak. Ya. Ketentuan SKS-nya ada. Oke, keren sih. Nah, jadi itu informasi menarik teman-teman yang mau lanjut ya ke Tiongkok. Ini suara saya jelas ya? Ini ganti jelas, Wi-Fi. Kak. Keren sih. Nah, ini sekarang posisi lagi di mana? Kalau lagi di asrama ya? Apa di mana? Iya, kebetulan aku di dorm. Iya, di asrama. Oke. Itu kalau untuk tempat tinggal Kak di sana,
apakah disediakan oleh universitas apa gimana? Apakah kita seperti hanya di Indo boleh ngekos gitu di sana di mana gitu? Bagaimana tuh? Oke, sebelumnya ya Kak ya, aku sempat kayak ngepoin di YouTube juga kayak gitu kan. Ada yang mahasiswa di mana dia boleh masuk dorm, tapi kalau misalnya nggak sesuai gitu kan, dia pengen di luar, itu it's okay, tapi diganti dengan sekian RMB, sekian yuan, kayak gitu. Cuma kalau untuk aku sendiri sejauh ini, asrama ini adalah fasilitas beasiswa gitu loh, Kak. Jadi benar-benar membantu banget gitu. Dan aku nggak ada kepikiran juga untuk tinggal di luar. Karena menurut aku, apapun itu, dan ketika aku misalnya nih ya, mengalami kesulitan dan yang lain sebagainya, aku bisa cepat ke teman yang lainnya gitu kan, minta tolong, atau mungkin bahkan ke lausya atau guru yang di dekat aku. Bahkan ini aku kamarnya di depan kamar para lausya, sebelah aku lausya, guru aku, di seberang aku guru aku. Jadi, wah, itu bersyukur banget sih. Enak sih. Kalau mau belajar langsung kan gampang gitu kan di luar kuliah gitu kan. Oke. Ini ada yang menarik nih Kak. Ya aku lihat ya sih. Aku pernah lihat sering buka-buka Tiongkok itu kan ya salah satu menjadi destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi gitu. Nah kalau di sana kalau teman-teman gitu misalkan lagi liburan, biasanya kemana? Apakah pulang apa gimana tuh? Oke, kalau untuk teman-teman ini ya Indonesia, biasanya kalau di China itu, kalau mereka tahu, oh kita ada weekend nih gitu kan, mereka pasti nyempetin untuk berkumpul sama teman-teman yang senegaranya. Entah itu makan-makan bareng, atau mungkin nge-camp bareng, dan yang lain sebagainya. Dan itu adalah salah satu kegiatan yang insya Allah setelah ini akan saya lakukan gitu. Dan sekarang ini lagi proses sih Kak, kayak kira-kira kakak-kakak siapa aja yang stay di China gitu, dan kita pengen banget silaturahim offline pastinya. Kemudian selain itu biasanya memang mereka kayak bukan liburan juga sih Kak, maksudnya nyempetin kayak weekend biasa, bukan di holiday yang panjang gitu. Mereka kayak pergi ke tempat-tempat wisata gitu, di Changsha terutama, dan banyak banget tempat-tempat wisatanya Kak. Jujur aku belum sempat menjelajahi semuanya karena aku baru kemarin ini keluar dari dari area kampus gitu kan. Aku baru ke tempat yang namanya Wui. Itu di sana. Apa itu tempat ada apaan? Itu intinya di sana itu banyak sekali jajanan kayak gitu. Jajanan yang memang khas dari Changsha. Itu ada kalau Kazaki misalnya ya, buka YouTube, terus coba deh ngelihat kayak stinky tofu, yang tahunya itu baunya khas, yang dimana orang-orang kenal tahu itu baunya nggak enak sama sekali, tetapi ketika dimakan dia sampai lupa baunya. Pokoknya itu luar biasa. Warnanya itu ada putih sama hitam. Dan kemarin aku sempat nyoba yang stinky tofu yang warna hitam, itu harganya sekitar 10-12 yuan, kalau dirupiahin sekitar 20-24 ribu kalau nggak salah. Dan itu enak banget. Itu namanya stinky, Kak? Iya, stinky tofu. Itu namanya stinky. Nah, stinky kayak nama grup band ya. Jadi ingat ke sana ujungnya. Dan ada satu juga Kak, namanya itu Sexy Tea. Sexy Tea itu adalah minuman khas di Changsha juga gitu. Itu kayak teh gitu loh Kak, cuma memang yang paling favorit itu namanya Sexy Tea kayak gitu. Dan itu luar biasa enak banget. Dan antara stinky tofu sama Sexy Tea itu mereka adalah produk yang memang pertama kali yang ngebuat itu adalah di Changsha gitu. Walaupun di tempat-tempat di China itu banyak, gitu. Tetapi itu yang buat pertama kali itu di Changsha. Dan rasanya nggak akan sama sih, aku yakin itu. Itu jadi intinya menu andalan di Changsha ya? Iya, favorit betul. Istilahnya gitu kan. Oke. Terus kalau jadi keingetan makan nih aku nih. Kalau makan di sana gimana Kak? Apakah ada
nasi seperti halnya biasa di Indo. Soalnya kan orang Indonesia tuh kalau nggak makan nasi, meskipun lontong udah habis full ya belum makan katanya. Nah di sana apa ada perbedaan nggak gitu? Misalkan pagi makan apa, siang makan apa gitu misalnya. Oke. Dulu pas aku masih belajar ini tentang China gitu, aku sempat dibilangin sama guru aku, dia bilang kayak gini Kak, jadi di negara Cina itu kayak ada terbagi wilayahnya gitu loh. Ada yang dia konsumsinya nasi, ada juga yang roti. Cuma karena aku Cinanya itu bagian selatan, itu lebih dominan nasi gitu. Kalau yang utara itu biasanya mereka udah roti-rotian gitu kan. Nah kebetulan aku sempat juga makan di kantin gitu kan. Jadi di sini itu di Desyang ya New kampus yang kampus baru itu ada 2 kantin. Yang di mana aku kalau kata temen aku ya Kak ya, satunya itu halal, satunya enggak gitu. Terus aku kemarin sempat pergi ke kantin yang halal gitu kan. Halal, kemudian untuk harga itu 2 kali aku beli sekitar 14 yuan. Antara 28.000 lah. Sekali beli 28.000. Dan itu Kak, itu porsinya luar biasa. Kayaknya Kak Zaki aja itu nggak habis deh kalau makan. Serius banyak banget. Itu 3 sampai 4 kali makannya aku. Dan terus tinggi tofu katanya Sakti. Dan makanya ini sayang banget. Apalagi kalau kita kenal dengan istilah mubazir ya, sayang banget kalau misalnya kita makan di kantin. Mending kita bungkus, kita makan di kamar gitu ya, atau ruang tamu gitu. Terus kalau nggak habis, kita taruh di kulkas, nanti kita angetin lagi. Apalagi kita mahasiswa kan, mikir untuk hemat, uang beasiswa belum cair, dan yang lainnya itu bisa menjadi antisipasi yang boleh lah ya, tapi jangan sering-sering gitu, jangan lupa beli buahnya juga sama sayurnya. Oke, istilahnya kalau anak kuliah mudah hemat gitu kan Kak ya. Iya. Oke, dan Kak, ini kan Kak, yang aku salut dari China itu mereka kebanyakan memang di masing-masing univ, hampir di masing-masing univ dia itu ada kantin halalnya. Jadi untuk teman-teman yang muslim nggak perlu khawatir. Iya. Jadi tinggal ke kantin halal gitu kan. Setidaknya no alkohol gitu. Iya. Oke, keren banget. Penasaran, ntar coba lihat. Kita kirim ya makanannya ke sini ya, ke Yaman ya. Oke. Ini Kak kan di samping, kalau Kakak kan di sana pakai beasiswa gitu Kak, ada apa banget nih misalkan pengeluaran di luar beasiswa gitu, misalkan ada pengeluaran lagi nggak Kak untuk biaya hidup gitu di sana? Oke, untuk santai, minum aja dulu. Ya. Untuk pengeluaran pribadi itu paling listrik. Tapi untuk listrik itu, jadi kita kayak ada jatahnya. Misalnya sekian watt gitu kan, sekian watt nanti kalau misalnya kita boros otomatis itu akan habisnya cepat. Nah kalau misalnya belum sampai jangka waktu yang ditentukan itu udah habis, kita harus beli mandiri gitu loh Kak. Gitu. Jadi tiap bulannya akan ada porsi untuk kita mahasiswa gitu. Ya harus ngirit juga sih. Kemudian selain listrik, ya otomatis jajannya kita lah ya. Terserah mau beli apapun itu gitu. Yang penting jangan lupa nabung. Itu. Terus selain itu adalah kuota Kak, atau wifi gitu kan. Oh itu gimana tuh? Penting banget biasanya orang Indonesia tuh. Iya, apalagi di sini di China juga kita harus pakai VPN kan. Kalau kita nggak pakai VPN, aku nggak akan bisa akses Google, WhatsApp, Instagram, aku nggak akan bisa akses tuh. Dan kadang pun VPN itu bakal nyangkut-nyangkut Kak. Kadang dia sekarang oke, besok nggak oke, terblokir dan yang lain sebagainya. Pokoknya kayak gitu. Apalagi ya? Oh terkait dengan WiFi gitu ya, kuota. Itu untuk teman-teman ya yang mau ke Tiongkok, apalagi untuk teman-teman yang nantinya mau karantina, itu memang yang paling alternatif banget itu adalah Niho Mobile. Jadi kalau di sini Kak, kalau misalnya kita beli kartu, kita itu harus ke tokonya, kita harus foto sama paspor. Apa kabar orang yang lagi karantina gitu kan? Kalau yang karantina kan kita nggak bisa kemana-mana.
Makanya kita alternatifnya adalah pakai yang Neho Mobile itu. Nah, kenapa kita wajib pakai kartu Cina? Karena di sini Kak, di sini kan masih, pokoknya mereka tuh masih ketat banget. Terus bilangnya zero COVID juga kan programnya mereka. Makanya tiap kita pindah atau berkunjung ke tempat-tempat kotanya, kita itu harus apply health code. Jadi kita harus ngisi form, kita harus nunjukin bahwa kita itu kodenya hijau. Kalau kode hijau itu intinya kita aman lah gitu. Terus kita harus PCR seminggu sekali. Ini mending. Kemarin-kemarin mereka yang di sini stay di Cina itu mereka sehari sekali. Sekarang udah seminggu sekali. Gitu. Dan kuota itu kurang lebih sekitar 40 sampai 60 yuan. 80 sampai 120 berarti. Cuma untuk kartu WiFi aku sendiri yang kemarin dari guru itu aku bayar 200 yuan, itu sekitar 400.000, tapi itu bisa dipakai sampai 5 sampai 6 bulan. Seperti itu. Lumayan. Kehitung murah berarti Kak ya kalau segitu ya. Oke, ini buat teman-teman yang mau nanya boleh nih diaktifkan audionya barangkali. Tadi Mas Hamji mau nanya katanya. Nggak ada, saya bilang begitu tadi. Rasain aja, rasain. Iya, halo. Gimana Mas Hamji? Halo? Oke. Kak Ulfa? Halo? Iya, Kak. Boleh nggak diceritain teman-teman punya pengalaman menarik masing-masing nih, kalau Kak Ulfa apa gitu selama kuliah di sana gitu. Oke, pengalaman menarik adalah ketika aku harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru sebaru-barunya gitu loh Kak. Masalahnya gini Kak, aku sekarang di sini itu aku adalah satu-satunya mahasiswa Indo yang stay di kampus baru ini, dan aku adalah satu-satunya mahasiswa Indonesia pertama kali yang kuliah S2 jurusan Public Health di Central South University. Jadi seolah-olah aku benar-benar harus belajar banyak sekali hal-hal baru, di mana biasanya kalau kuliah di Indonesia kita itu kan bisa tanya ke senior kan, Kak, sebelumnya sama dosen ini gimana ya? Kak, pelajarannya kayak gimana ya? Itu kan membantu banget ya. Tapi kalau sekarang aku benar-benar kayak, ya aku harus mandiri, harus dewasa juga. Dan jadi tantangan sendiri gitu kan? Betul, Kak. Dan kalaupun bertanya kepada orang lain, ya kali kita pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia itu udah mustahil ya, Kak ya. Di antara dua itu, Inggris atau Chinese. Itu luar biasa banget sih. Kadang kalaupun kita ngomong, kadang kayak masih loading I mean dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita keluar nih ya, kita keluar beli dan itu adalah orang Chinese asli, mereka langsung ngomong Chinese bla 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 gitu. Terus kayak ya itulah, benar-benar harus belajar lagi terkait dengan bahasa juga. Jadi luar biasa banget. Tetapi untuk masalah toleransi mereka luar biasa, Kak. Untuk makanan dan yang lain sebagainya itu luar biasa banget. Istilahnya ramah gitulah warga di sana tuh ya. Sebenarnya cocok betul, buat orang Indonesia juga. Oke. Itu aja sih Kak dari aku. Buat teman-teman yang mau nanya boleh di raise hand mungkin. Tanya seputar beasiswa atau perkuliahan itu, Najihan. Boleh langsung diaktifkan saja. Diaktifin mikrofonnya. Halo? Itu ada 2. Oke. Siapa tuh, Kak? Ada Mikail Kak Najihan sama Mikail ya? Mikail sama Najihan. Boleh Kak Najihan dulu tuh. Kak Najihan, halo. Halo? Oke, kayaknya lagi di luar. Halo? Ada Mikail tuh, Kak Mikail, coba. Dari PPI Yaman.
Itu ada teman tuh dari Yaman. Boleh ke Mikail diaktifkan mikrofonnya. Hadir. Oke, boleh Jelas silakan nggak suaranya? ditanyakan langsung. Jelas. Jelas gimana? Ini bebas nanyanya tuh gimana nih? Langsung aja itu. Boleh ke Kak Ulfa. Kak Ulfa masih on kan? Oke, Kak. Oke, itu. Boleh. Silakan. Kalau Silakan. di Indonesia itu berarti muslimnya sedikit ya, karena apa namanya? Terus gimana cara adaptasi dengan muslim di sana gitu? Soalnya kan muslim dikit gitu di PPI, di Changsanya sendiri. Kalau nggak salah sih. Bisa didengar mungkin ya? Jelas suaranya ya, Kak Ulfa? Jelas, Kak. Oke, langsung jawab aja ya. Terkait dengan mungkin adaptasi penyesuaian gitu kan. Emang kan bisa dibilang Changsha itu kan cuma sekedar kota ya, Kak. Pastinya banyak banget orang-orang asli Cina di sana, dan kita pendatang baru pun nggak semuanya orang Indonesia yang Muslim gitu kan. Ya banyak sih teman-teman juga. Sebenarnya ada beberapa teman-teman yang dari luar negeri pun yang mereka Muslim, kayak misalnya dari Somalia dan yang lain sebagainya kayak gitu loh. Mereka di sini kayak kelihatan orang Afrika gitu kan, tapi pakai jilbab gitu. Jadi kita bisa ngelihat kayak, oh ternyata bukan cuma kita doang gitu. Jangan merasa bahwa mentang-mentang kita sedikit, tapi kita mikir untuk kayaknya aku bakal sulit deh untuk implementasi, misalnya kayak makanan halal dan yang lain sebagainya kayak gitu. Dibilang sedikit di Changsha sedikit, Kak. Cuman ketika aku nyari-nyari info gitu kan, ada yang namanya satu wilayah, cuma aku lupa inget nih. Lanco apa-apa gitu kan, aku lupa tapi nama kotanya. Di sana itu adalah Muslim terbanyak di China, tapi dia adalah orang-orang China asli gitu loh. Aku lupa nama itunya apa gitu. Dan aku sempat ada sedikit keinginan atau cita-cita, aku pengen ke tempat itu, aku pengen ke kota itu. Aku pengen mengeksplor kota itu, dan harapannya aku bisa berbagi ke teman-teman yang belum bisa datang ke sana gitu. Dan terkait dengan ini ya, kayak sholat dan yang lain sebagainya, itu kita menyesuaikan waktu. Dan untuk masjid sendiri itu ada juga sih, bendum aku itu ada Kak Jasmine, dia sebelumnya udah pernah ke China juga, dan aku sempat diceritain, dan kebetulan aku belum sempat ke masjid itu gitu kan. Dia bukanya itu di hari-hari besar dan ketika hari Jumat doang gitu, Kak. Tetapi untuk sholat kita nggak ada masalah ya, maksudnya nggak wajib banget di masjid, tetapi setidaknya kita udah berusaha untuk bagaimana caranya kita bisa mengimplementasikan apa yang kita yakini gitu kan. Ya semoga aja banyak berkahnya. Kalau dari aku itu sih, Kak. Ya sih, banyak pelajaran yang diambil ketika kita hidup di wilayah minoritas gitu kan, Kak ya. Betul. Kayaknya udah dikasih tahu tuh sama timekeeper katanya. Oke, Kak Ulfa mungkin itu aja ya. Nanti kapan-kapan boleh nih kita cerita lagi. Atau buat teman-teman nanti yang masih kepo nih dengan keadaan di Tiongkok, boleh nih di follow IG-nya Kak Ulfa nanti. Oke, mungkin itu saja Kak Ulfa ya. Saya mau berangkat ke Yaman nih sekarang nih. Ada Kang Kodri. Oke, Mas Kodri. Halo. Gimana Zaki? Oke, Masya Allah. Gimana ini saya panggilnya Akang. Siap, jelas. Okay. Ini saya panggilnya Ustadz, Akang, atau Kiai nih. Takutnya ada jemaahnya gitu kan di Indonesia. Marah. Oke, jadi teman-teman, Kakak Dri ini salah satu kakak tingkat saya di Ahkop. Beliau sekarang udah tingkat akhir ya, tinggal 1 tahun lagi. Asik. Pulang ya nanti ya. Insya Allah kita ketemu di Indo ya, Zaki. Siap, saya masih lama. Insya Allah 2 tahun lagi kan Anto. Oke. Mulai dari mana nih untuk Yaman? Aku pengen tahu sih sekarang
ya sebenarnya sama aja, tapi mungkin Kak Kodri lebih tahu. Bisa diceritain nggak keadaan di Yaman ini untuk sekarang lagi seperti apa gitu, Kak? Dari mulai cuaca ataupun dari kondisi masyarakatnya seperti apa gitu. Oke. Sebelumnya Ana mau tanya ini, untuk waktunya berapa menit ya ini ya? Oh iya, sekitar 20 menit mungkin ya. Oke. Oke, 20 menit bisa ya. Oke. Tadi apa pertanyaannya, Zak? Untuk keadaan di Yaman tuh sekarang lagi seperti apa gitu? Keadaannya tuh seperti apa? Mungkin teman-teman yang di luar sana belum tahu gitu. Dari mulai cuacanya seperti apa atau masyarakatnya di sana seperti apa gitu. Oke, mungkin gini aja ya, izin menjawab, izin langsung aja nih ya, nggak basa-basi gitu ya. Karena di sini mau ada rapat lagi. Jadi gini, untuk Yaman sendiri itu secara garis besar ya, itu Yaman sejak 2014 kemarin itu terpecah menjadi 2 bagian tuh, Yaman Utara dan Yaman bagian Selatan. Nah, mungkin di sini kita membahas di bagian Yaman Selatan aja ya, karena Yaman Utara sendiri itu memang negara yang lagi konflik ataupun lagi perang tuh. Adapun untuk Yaman Selatan sendiri itu terbilang itu termasuk negara yang aman lah itulah. Yang mana di Yaman Selatan sendiri itu menjadi pusat pendidikan orang-orang Indonesia yang belajar di Yaman. Apalagi di Hadramaut itu semua orang Indonesia rata-rata mereka yang belajar di universitas ataupun di pondok pesantren itu rata-rata di Hadramaut. Nah, adapun untuk Yaman Utara sendiri itu memang negara yang masih rawan untuk dijadikan sebagai tempat belajar bagi orang-orang Indonesia. Nah, adapun untuk cuaca sendiri ya, di sini itu sebenarnya ada 2 nih. Ada musim panas sama musim dingin. Cuman dari Ana sendiri mau nambahin, ada 3 cuaca di sini. Ada musim panas, musim sangat panas, sama musim dingin. Gitu. Jadi memang kenapa di sini dikatakan sangat panas? Itu karena kemarin sendiri Ana ngerasain tuh sampai sekitar 43 atau 44 derajat itu kemarin. Nah, tapi alhamdulillah sekarang itu udah masuk musim dingin lah. Malam itu udah mulai selimutan itu udah harus dipakai gitu loh. Siap. Awas kebablasan tidur biasanya. Soalnya musim dingin itu paling enak. Iya. Paling enak buat tidur musim dingin itu. Iya tuh. Oke. Kan di sana tuh Mas Kodri kan ada, yang aku tahu kan ada universitas, ada juga sistemnya pesantren ya. Nah, untuk yang terbuka untuk orang Indonesia sendiri, itu ada berapa universitas tuh kira-kira? Perkiraan gitu, ada universitas apa aja untuk sekarang gitu? Untuk universitas sendiri itu sekitar 4 kalau nggak salah itu. Ada Universitas Al-Anggaf, ya, Universitas Al-Anggaf, kemudian Universitas Al-Wasatiyah, kemudian Universitas Imam Syafi'i, Universitas Darul Ulum Hudaidah, sama satunya lagi itu Universitas Hadramaut. Itu sih. Untuk universitas ya. Itu untuk universitas. Nah, informasi buat teman-teman tuh ada. Buat ribat ya kalau di sini kan ya. Kemudian untuk pondok pesantren sendiri itu banyak tuh Zak di sini Zak. Untuk pondok pesantren itu banyak di sini. Ada Darul Mustafa, ada Darul Zahra tuh, ada kemudian Darul Solihin, ada Darul Faqih, ada Darul Madinah, ada Mahad Yusra, ada lagi Mahad Idrus, ada lagi Darul Hadis 1 sama Darul Hadis 2. Itu apa lagi ya? Itu banyak di sini kalau pondok pesantren itu. Oke, gitu. Kalau misalkan kita di universitas gitu ya, bisa nggak sih kita misalkan ikut belajar juga? Kan biasanya pondok tuh, kalau setahu aku ya, misalkan kayak ngadain sorogan gitu kan kalau di Indonesia. Nah, kita bisa gitu juga nggak misalkan kuliah gitu? Nah, mungkin di sini lebih tepatnya di Universitas Al-Agaf ya. Itu yang masih bisa itu.
Jadi untuk beberapa universitas yang lain itu kan mereka itu kadang dibatasin tuh, jam keluarnya dibatasin. Kemudian harus disahkan jam sekian. Tapi kalau di Universitas Al-Aghafi itu mereka bisa bebas tuh. Dari bangun subuh sampai jam 9 malam. Itu mereka bisa keluar kemana aja. Yang penting ketika jamnya pulang, itu mereka pulang gitu. Oh, siap. Oh, itu jadi poin plus gitu ya. Jadi kalau kita Nah, kuliah itu ya. di Yaman, kita juga bisa, istilahnya apa ya? Lupa. Istifada gitu. Jadi kita bisa belajar juga gitu ke tempat yang lain gitu ya. Keren. Nah, ini yang menarik satu nih, Kak. Kalau ke sana itu beasiswa, Kak ya. Nah, itu seperti apa tuh, Kak? Beasiswanya ke sana, apakah beasiswa secara patrial atau beasiswa total gitu? Boleh diceritain nggak tuh? Untuk beasiswa sendiri ya, jadi gini, mungkin untuk beasiswa secara resmi, entah itu dari pemerintah, ataupun dari Kementerian Keuangan, ataupun dari LPDP itu belum ada di sini, Zak. Nah, kalaupun bagian orang yang dapat di beasiswa itu, dia dapat di beasiswa secara mandiri gitu. Mulai dari pondok pesantrennya, ataupun dia nyari sendiri di lembaga-lembaga di Indonesia, ataupun melalui perusahaan gitu. Jadi dia mengajukan diri sendiri gitu. Kalau secara resmi itu belum ada di sini. Oh gitu tuh. Jadi untuk beasiswa mungkin kita bisa ngambil dari istilahnya apa ya? Ada badan lain yang membantu kita gitu nantinya gitu kan ya? Iya. Keren sih. Biasanya ya kan karena kesini mungkin apa istilahnya Timur Tengah itu tempat belajar apa lebih ke agama gitu mungkin nanti banyak bantuan biasanya dari pondok pesantren atau lembaga-lembaga agama bisa ke sana gitu. Gitu. Nah untuk Kak Kodri sendiri dulu gimana nih Mas Kodri ceritanya bisa ke Yaman gitu? Pengalaman pribadi dulu Mas Kodri seperti apa? Biar teman-teman tahu gitu. Biasanya ini menarik gitu. Itu dimulai ada cerita yang menarik sih. Jadi dulu itu tahun berapa lupa? Tahun 2018 kalau nggak salah. Tahun 2018 itu anak itu dulu di MA ya, di Madrasah Aliyah itu ada keinginan ingin belajar di luar negeri tuh. Entah di Timur Tengah atau di mana. Nah, akhirnya saat itu kita cari informasi dan anak dapat tuh ada 4 lembaga yang anak dapetin di situ. Ada Darul Mustafa, ada Universitas Imam Syafi'i, Universitas Al-Aghafi, sama satunya Universitas Al-Azhar Mesir. Nah, itu anak ingat banget itu 4 itu anak coba semua itu saya kemarin. Anak coba satu persatu, kita daftar, kita tes, terus kita ikutin persyaratannya, kita ikutin daurahnya itu alhamdulillah kemarin itu dapat semua gitu loh, lulus semua gitu. Nah, keren jadi pas di akhir tahun itu anak bingung sendiri. Ini anak mau masuk yang mana gitu. Mau yang Mesir atau yang Yaman. Ya udah akhirnya kita lah kan kita juga punya guru gitu ya. Kita punya guru, akhirnya kita sowan ke guru tersebut. Kita sowan, kita minta arahan, kita minta nasihat. Ya udah akhirnya si guru tersebut itu ngasih saran untuk di Yaman aja gitu. Oke. Yang sampai kemarin itu yang Mesir tuh Zak, itu sampai ngechat anak Zak kemarin. Assalamualaikum Mas, gimana tuh? Antum jadi ngelengkapin berkas-berkas ke Mesir nggak gitu? Tapi di chat gitu kan. Nah, akhirnya anak balas aja, Afwan Mas, kita udah ada lembaga lain gitu. Oke, keren sih. Kak Kodri ini kayaknya orang berprestasi di Indonya. Parah sih. Kalau nyampe bingung harus milih yang mana kan. Itu keren banget gitu. Luar negeri tingkatnya gitu maksudnya. Nggak mudah gitu. Parah sih itu, parah. Oke, Kak Kodri. Nah, kalau untuk apa istilahnya biaya hidup di sana relatif murah nggak sih, Kak? Apakah apakah lebih mahal dibanding Indo apa gimana tuh Kak? Dari mulai ya mungkin diceritain dari tempat tinggal ataupun makan seperti apa tuh Kak di sana? Jadi untuk tempat tinggal untuk asrama ya atau tempat tinggal sendiri itu kita udah disediain dari lembaga gitu. Jadi kita nggak tahu itu pengeluarannya berapa gitu, kita nggak tahu. Cuman untuk makanan sendiri sama kebutuhan
keseharian itu terbilang mahal di sini. Jadi kalau misal antum tahu ini nggak, tahu fried chicken, tahu nggak? Fried chicken tuh, ayam goreng itu. Ya, Nah, tahu itu kan tahu lah. kalau nggak salah di Indonesia Mustahil orang nggak tahu 10.000 fried dapat chicken. 3 ya. Iya Iya. maksudnya antum kalau nggak tahu itu, kalau nggak salah itu di Indonesia 10.000 itu dapat 3 kalau nggak salah ya. Nah, mungkin Iya bisa kalau ada di yang dapat sini, 3, yang dapat 2 biasanya. Ya, tapi di sini beda. Di sini itu sekitar berapa ya? Sekitar 45.000 itu baru dapat fried chicken 1. 45.000 fried chicken. Tapi kan itu biasanya banyak goreng, banget gitu kan. kentang goreng Setelan sama orang Arab gitu kan. sama roti. Iya. Kan kalau misal kita bedain Iya. kan beda banget tuh ya. 10.000 Iya sih, sama iya 45.000 itu jauh banget itu. Kalau di Indonesia udah dapat apa-apa itu. Di sini baru dapat ayam sama roti sama kentang goreng. Aduh. Belum lagi kalau ayamnya nggak ada rasanya tuh. Aduh. Nyesek itu. Paham. Luar biasa ya pengalaman di Yaman ini. Tadi sempat kepoin sih igonya Mas Kodri nih. Mas Kodri kan aku lihat ya aktivis juga gitu kan. Nah, itu gimana sih? Apakah bagaimana membagi waktunya gitu kan dengan kuliah di sana? Kayak kelihatannya sibuk banget gitu orangnya tuh, lihat di Instagram tuh ya. Kayaknya ini orang luar biasa gitu. Apakah sulit nggak sih gitu, kalau kita sibuk organisasi juga, terus ya di sana juga kita harus kuliah gitu. Jadi ini ya, di sini kita kan tujuan di sini belajar ya. Kita di sini tujuan belajar, menuntut ilmu. Nah, mungkin untuk prioritas pertama, prioritas yang paling besar itu belajar. Nah, jadi kalaupun sekiranya antum udah bisa membagi waktu untuk belajar nih, antum udah bisa membagi waktu untuk belajar, untuk kuliah, baru terjun ke organisasi. Dan alhamdulillah itu kemarin itu memang sih pas di sini pas semester berapa ya? Semester 3, 4, 5, 6 itu Ana sendiri belum aktif tuh ikut-ikut organisasi. Nah, kemudian setelah masuk ke semester berapa? Semester 8, 9 ke atas itu kita udah mulai masuk ke organisasi gitu. Jadi kita udah keren tahu sih, Pak. Ini udah tahu lingkungan pendidikan di sini, kita udah tahu waktu-waktu yang penting buat belajar gitu. Sisanya buat organisasi sama buat buat ngembangin skill gitu kan. Ini nggak ada perbedaan ya, meskipun kan kalau di Indonesia biasanya banyak banget tuh organisasi-organisasi yang bisa kita masukin gitu. Jadi nggak ada bedanya mau kuliah di Indonesia ataupun di luar negeri ya, kalau mau ikut organisasi tergantung bagaimana memanage waktunya gitu kan, lebih ke sana ya. Nah, ini penasaran banget nih, kan di Yaman itu dekat banget gitu ya ke Saudi. Nah, kalau misalkan apalagi kita yang muslim gitu, pengen umrohan, hajian gampang nggak sih dari sana? Nah, ini jadi plus juga gitu, misalkan dari Yaman enak gitu kalau umroh atau hajian. Untuk umroh sendiri ya, sebenarnya itu kemarin pas COVID itu umroh ditutup ya kemarin ya. Pas COVID kemarin kan umroh ditutup. Nah, namun setelah COVID berapa tahun itu, 2 tahun atau 1 tahun itu, akhirnya umroh dari jalur Yaman itu dibuka tuh. Nah, kemarin itu sempat ramai tuh pas Ramadan kemarin itu. Itu beberapa pelajar Indonesia yang ada di sini tuh, itu sekitar 500-an tuh umroh tuh mereka. Kita bisa naik bis, bisa naik pesawat tuh kemarin. Kalau enak. Bisa naik bis ya? Bisa. Kemarin itu kalau nggak salah 1 hari kalau nggak salah 1 hari naik bis itu dari Yaman ke Saudi. Ke Mekah mungkin ya, langsung ke Mekah Jam, biasanya. Iya. Kalau pesawat paling 3 jam 4 jam lah sampai udah. Dan juga ini kalau misal kita umroh dari sini, Zak, itu lebih murah gitu loh. Jadi iya benar banget. 18 juta itu kita udah bisa umroh ke Madinah dan Mekah itu selama 1 bulan. Nah, kalau di Indonesia kan cuma 2 minggu tuh ya. Kalau di Indonesia kan cuma 2 minggu atau berapa hari gitu.
Iya, jadi itu salah satu apa ya kelebihan kuliah di Yaman ya karena apa dekat juga gitu kan ke Saudi. Jadi kalau pengen umrohan atau hajian gampang gitu dan harganya pun relatif murah gitu kan kalau dari Yaman gitu. Bahkan bisa lewat jalur darat, parah sih itu, nggak tahu lagi. Oke, Mas Kadri. Kalau ini Mas Kadri, ini pertanyaan menarik sih. Ini lebih ke mungkin nanti curhat juga. Apa sih yang membedakan kuliah apa yang membedakan kuliah di Yaman dengan yang lainnya gitu. Ini biar teman-teman di apa yang lain apa namanya tertarik gitu. Apa yang membedakan gitu, yang menjadi ciri khas gitu dari Yaman itu apa? Dari apa ya? Jadi mungkin di Yaman sendiri itu ya, yang pertama itu dari segi ulamanya tuh, Zak. Ulama, para habaib, dan para guru-guru itu, mereka itu masih memegang teguh ajaran keislaman gitu loh. Apalagi di Yaman, itu mazhab syafi'inya itu masih kental gitu, masih mereka pegang dengan erat gitu loh. Jadi di Yaman sendiri itu memang untuk mazhab syafi'i itu buat apa menjadi rujukan ulama-ulama dari luar gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu dari lingkungan sendiri itu. Dari lingkungan yang pertama itu apa namanya untuk pergaulan di Yaman sendiri itu nggak ada pergaulan bebas gitu. Jadi di sini antara laki-laki sama perempuan itu sangat dibatasi gitu pergaulannya. Gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin juga dari apa namanya dari manhaj pembelajarannya. Itu sangat sesuai dengan standar-standar Indonesia gitu loh. Ada kitab kuning, cocok ya. ada sorogan gitu, cocok, ada talaki gitu. Oke. Keren mungkin sih, gitu keren. Sih, yang dari anak ya. Oke, jadi menariknya di sana ya. Jadi apa ya? Di samping kita belajar secara formal juga gitu, istilahnya lingkungan di sekitar pun mendukung gitu untuk kita belajar agama gitu istilahnya. Itu kerennya sih luar biasanya Yaman tuh ke sana gitu. Oke, aduh kayaknya Mas Kodri kita nih udah di ujung tanduk nih. Waktunya kayaknya sudah mepet banget. Oke, buat teman-teman yang mau nanya boleh nih tentang Yaman. Bisa ditanyakan langsung ke Mas Kodri. Barangkali yang ditanyakan, silakan. Raise hand. Oke. Baik, sepertinya itu aja Mas Kodri. Kira yang mau disampaikan lagi nggak terakhiran gitu? Pesan, kenapa? Ada satu. Ada. Oh, ada. Siapa itu? Satu yang sekiranya penting gitu. Jadi gini, untuk teman-teman yang sekiranya mau belajar di Yaman, itu jangan sampai salah memilih apa namanya biro travel gitu loh. Jangan sampai salah memilih apa namanya ini lembaga-lembaga Indonesia yang begitu mudah membuka pendaftaran lembaga di Yaman, pendaftaran pendidikan di Yaman. Karena tahun kemarin sendiri itu kejadian ada beberapa oknum itu membuka pendidikan apa namanya untuk mendaftar di Yaman, itu mereka nggak diurus pas sampai sini gitu. Mereka nggak tahu pas sampai sini itu mereka nggak tahu mereka masuk lembaga mana. Mereka nggak tahu tempat tinggal mereka itu di mana gitu. Nah itu kan benar jadi masalah ya. Apalagi di sini kan jauh kan. Iya Kalau sih, pulang juga nggak enak sama orang tua, sama keluarga, udah pamitan, udah bikin acara. Di rumah udah syukuran ya, udah motong ayam. Iya, udah syukuran. Nah, itu mungkin lebih hati-hati lagi lah kalau memilih pendaftaran yang tersebar di Indonesia itu. Oke, itu saja mungkin ya teman-teman. Baik, karena kita sudah di penghujung acara, Mas Kodri tidak ada lagi ya mau disampaikan? Udah. Halo? Oke, karena kita sudah di penghujung acara, pertanyaan pun udah terjawab tadi ya beberapa. Ya dari saya sendiri, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang berkesempatan hadir, juga dari PPI Yaman, PP Tiongkok,
ataupun teman-teman di Indonesia yang hadir juga. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di event-event berikutnya. Silaturahmi kita tetap dijaga ya, PPI Yaman ataupun PPI Changsha Tiongkok itu. Nah, sedikit pesan dari saya sendiri buat teman-teman yang mau kuliah di luar negeri, intinya jangan pernah berhenti untuk mencoba gitu. Ketika ada kesempatan, ambil gitu. Karena kadang kesempatan nggak datang 2 kali. Penyesalan itu kadang di akhir, seperti yang tadi pengalaman teman saya sendiri yang penyesal gitu. Setelah setahun ternyata ada jurusan yang ternyata cocok buat dia gitu ke sana. Oke, itu saja. Mungkin saya kembalikan ke MC, Kak Audris, silahkan. Oke, terima kasih Kak Zaki. Oke, terima kasih Kak Zaki. Gimana? Tadi talk show-nya seru kan ya. Banyak banget nih informasi menarik dan bermanfaat untuk kita semua. Tapi jangan pada leave dulu nih, karena kita dimana kita juga nanti bisa dapat rewards-nya. Sebelum mulai games-nya, mungkin akan saya jelaskan dulu ya rules-nya. Mungkin boleh Kak Jasmine juga dibantu Kak untuk share screen. Oke. Jadi udah kelihatan ya Kak? Gimana? Jadi ini kita ada game. Boleh kakak-kakak sekalian dan teman-teman sekalian ini buka websitenya joinmyquiz.com atau kemudian bisa langsung masukkan kode yang tertera. Nanti itu gamesnya itu berupa kayak quiz, di mana nanti ada pertanyaan dan harus jawab secepat-cepatnya. Nanti itu bakal ada nilainya setiap jawabannya. Di mana kalau misalnya jawabannya benar dan cepat, itu skornya bakalan tinggi banget, dan siapa yang mendapatkan skor paling banyak itu nanti akan menjadi rank satunya. Nah, jika dari teman-teman ada yang menjadi pemenangnya, kita akan ambil 3 pemenang. Which is dari 3 pemenang ini akan ada rewards-nya yang super duper oke banget, yang dari Ketua PPI Yaman dan juga Ketua PPIT Changsha. Untuk nanti rank satunya nanti bisa langsung menaruh nomor OVO-nya di grup peserta PPI Yaman ataupun di kolom chat Zoom. Kemudian untuk yang juara 2 dan 3 bisa langsung menghubungi Ketua PPIT Yaman dan memberitahu di kolom chat Zoom. Oke, boleh Kak, kita tunggu ya. Untuk durasi waktu game ini ada 5 menit. Boleh? Ayo langsung pada masuk untuk kita bisa start gamenya. Teman-teman bisa langsung join ya. Boleh kita tunggu 2 menit lagi nih ya, untuk menunggu teman-teman masuk ke dalam gamenya. Boleh nih, wah udah ada 5 orang nih, ayo boleh. Yang lain kakak-kakak sekalian juga boleh pada masuk lagi. Mungkin Kak Ulfa mau ikutan, atau Kak Zaki mau ikutan, Kak Kodri mungkin, atau Kak Topan, atau mungkin Ketua PPI Yaman boleh juga ikutan. Yuk. Aku ulangi sekali lagi ya rules-nya. Rules-nya itu sebenarnya cuman menjawab kuisnya secara cepat dan benar sehingga skornya lebih tinggi. Nanti akan ada rank. Jika ranknya paling tinggi akan menjadi pemenang kita di sini. Ada 3 reward, kita akan pilih 3 pemenang dan kita akan memberi rewards untuk para pemenang.
Durasi gamenya itu selama 5 menit. Setelah 5 menit, bakal akan kami end, dan akan langsung kelihatan siapa rank yang pertama, kedua, dan ketiga. Yuk, yang masih belum pada join, boleh join langsung di sini. Yuk, join yuk. Boleh langsung buka myquiz.com atau juga bisa join langsung lewat link yang sudah ada di kolom chat Zoom. Yuk, teman-teman, boleh nih. Ayo, join. Yuk, boleh pada join nih. Oke. Oke, yuk Kak. Boleh kita langsung start aja nih gamenya nih. Boleh, sebentar Kak. Oke nih, masih ada yang masuk Kak. Oke, kita tunggu satu lagi ya Kak. Boleh langsung ikutan join game kita di linknya ada di kolom chat Zoom, atau bisa langsung buka myquiz.com dan langsung masukkan kodenya. Yuk, langsung join. Yuk, boleh join teman-teman sekalian. Oke. Yuk, boleh kita langsung mulai aja Kak Jasmine. Boleh langsung di start aja nih. Udah ada ranking nih. Wah, sepertinya Kak scanning LinkedIn nih. Oke, disusul oleh Kak Rova, udah Kak Kode nih. Teman-teman yang lainnya.
ada rank 1, ada Karofat. Dapat rank keduanya. Yang ketiga ada Kraken. Oke. Satu lagi yang pertama ada Kak Kodri, Kak Karofat, yang ketiga Kak Cika. Oke, mereka. Oke, boleh, Yasmin. Oke. Oke, kita udah dapat nih pemenangnya. Untuk yang pertama ada Kak Kodri, nanti bisa langsung menghubungi Kak Jasmine ya. Kemudian kedua ada siapa nih? Ada Kak Administrator. Ini boleh langsung nanti menghubungi Ketua PPI Yaman by chat, kolom chat di Zoom. Dan juga yang pemenang ketiga Kak Malainul, boleh langsung juga chat chat Ketua PPI Yaman di kolom chat Zoom. Oke, terima kasih teman-teman sudah join di acara pada hari ini. Terima kasih teman-teman semua sudah join di acara talk show pada hari ini bersama PPIT Changsa dan PPI Yaman. Semoga talk show ini bisa bermanfaat, salah-salah kata dan ada kata-kata yang kurang berkenan. See you on the next event. Thank you and bye-bye. Terima kasih Kak Ulfa, Kak Udris, teman-teman Terima yang lain, kasih Mas Kodri. semuanya. Terima kasih Kak Ketua PPI Yaman, Mas Zaki, Kak terima kasih. Rofat, Siap. dan kakak Siap, yang siap. lainnya. Oke, see you. Thank you. Aku live duluan ya. Terima kasih semua teman-teman. Thank you. Kak Audrey, aku end langsung aja. Oke, makasih Kak Audrey, makasih semuanya. Terima kasih semuanya.